Oke, kita simulasi. Ini adalah sensor overload ya, merek untuk di ThyssenKrupp. Ini logonya. Oke, sekarang kita menjelaskan pertama ininya dulu ya. Oke, ini kabel berwarna coklat, tulisannya seperti ini, jangan sampai salah, pastiin tulisannya ini adalah coklat, adalah supply untuk mengaktifkan sensor tersebut, yaitu plus 24 volt DC. Ingat ya, kalau seperti ini adalah kodenya adalah plus 24 volt DC. Lanjut, kode tulisan ini adalah warna warna kuning. Kuning ini adalah sebagai ground. Tulisannya seperti ini ya. Ini adalah kuning sebagai ground, yaitu 0 voltnya, atau kalau kita bilang minnya, min 24 atau 0 volt kalau kita bahasanya 0 volt. Jadi untuk mengaktifkan sensor tersebut, plus 24 dengan 0 volt ini harus terpasang dengan benar. Lanjut, warna biru, ini adalah warna biru ya, ini kode tulisan warna biru. Dia harus berubah-ubah sesuai dengan nilai tahanan atau jarak antara sensor seperti ini dengan magnet seperti ini. Nah, jadi fungsinya dia nanti nilainya, kita lihat nanti nilainya pada saat kita dekatin atau jauhkan, itu nanti nilainya fluktuatif atau berubah-ubah. Nah, sesuai berubahnya itu adalah tingkatannya, yaitu seperti tulisannya itu akan berubah menjadi dari 0 sampai dengan 12,5 volt. Ini udah maksimal ya. Jadi minimalnya 0, maksimalnya 12,5 volt. Jadi nanti tergantung nanti sensor settingan di lapangan itu fungsinya itu di voltase berapa. Jadi kita harus bisa coba tes nanti seperti ini, kita mainin dengan kita pakai multitester, dilihat tegangannya berubah-berubah nggak pada saat kita gerakin seperti ini. Kalau kita gerakin seperti ini nanti tegangannya tidak berubah, maka kita simpulkan adalah sensornya bermasalah. Tapi ketika kita mainin magnet ini, dia tegangannya berubah-berubah dari 0 sampai 12,5 volt DC, sudah pasti sensor ini berfungsi dengan baik. Jadi kita coba, kita tes ya. Siap? Oke. Nah, sekarang di sini juga kebetulan ada tulisannya. Nah, tulisannya ada nih. Brown plus 24 atau coklat, kabel warna coklat. Kabel blue atau kabel biru adalah untuk signal yang tadi 0 sampai 12 volt, 12,5 volt DC. Yellow-nya adalah ground atau 0 voltnya. Jadi kita koneksi, ini kita ada power supply pakai manual dengan input 220, outputnya 24 volt DC dengan kapasitas 6,5 ampere. Oke, kita simulasi. Sekarang kita simulasi, kita nyalakan ya. Kita nyalakan. Oke, setelah kita nyalakan, kita pastikan tegangannya benar 24 volt DC atau tidak. Ya, kurang-kurang dikit tidak masalah. Yang penting setelah kita pengukuran menggunakan voltase DC ya. Ini DC ya, arahnya ke DC. Kita ukur antara tegangan plus dengan minus. Ini minusnya, ini plusnya. Oke. Nah, tegangannya 23,99. Berarti tegangannya sudah oke, sudah masuk ke sensor tersebut. Sekarang kita ngeceknya gimana? Ngeceknya itu untuk mendapatkan tegangan, yaitu nanti kita ngeceknya akan tetap yang hitam tetap ditaruh di netral atau 0 voltnya dari power supply. Nah, terus yang ini gimana? Nah, yang merahnya, probe merahnya nanti kita tempel di
kabel warna biru. Kita tempel di warna biru, baru nanti kita pastikan di nilai ini apakah berubah ketika kita mainin magnetnya ini ya. Kita lihat. Oke, sekarang sudah kita coba probe hitamnya kita taruh di negatif, kemudian kabel birunya kita taruh di probe merah. Nah, tegangan maksimum adalah 8,98 volt. Sedangkan ini di sini tertera ya, di sini tertera. Nah, tegangan maksimum adalah 12,5 volt DC. Nah, posisi sekarang kita akan coba gerakan dengan sesuai arahan yang tadi kita coba ya. Nah, sekarang kita lihat tegangan 8,9 kita kasih ketika dihalangi terdekat 0, benar. Ketika kita geser, nah dia akan berubah. Ini 2 volt, 3,9. Ulangin ya. Ini 0 volt. Kita geser pelan-pelan, berubah. Nah, tegangan ini berubah, ini berubah, nah ini berubah ya. Kita geser lagi, berubah, makin lama makin naik, makin naik. Dia tidak mencapai sesuai dengan tulisan di sensornya, yaitu 12,5. Jadi kita anggap aja sensornya kita panjangin terus. Nah, tetap tegangannya tidak berfungsi lagi sensor magnetnya. Jadi tegangan maksimumnya kalau kita ingin abaikan cuman 8,98 volt. Problemnya itu. Jadi ketika beban tidak terkena sensor, dia maksimalnya hanya 8,99 volt DC. Nah, kita coba pengujian tadi menggunakan yang ada lambang sensor yang ini. Kalau kita balik, dia mulai tegangannya dari 12 volt. Nah, 18 malah. Ini kita balik ya, seperti ini ya. Nah, kita balik. Tadi posisi seperti ini. Karena tembakan sensornya di sini. Jadi kalau tembakan sensor seperti ini dibalik ya. Tegangannya dari 0 terus berubah sampai 8,9 volt. Nah, 8,9 ya. Kalau ini sekarang kita balik dengan sini, ininya di depan ya. Ininya di depan. Ininya titiknya di sini. Nah, dia mulai dari 18. Kebalikannya. 18 berkurang. Nah, mentoknya berapa? Nah, mentoknya 8,99. Jadi label yang di label di sini, nah di sini labelnya yang tadinya 0, nah ini ya 0 sampai 12,5 volt, ternyata hasil pengetesannya hanya 0 sampai dengan 8,98 volt DC. Jadi tidak sesuai. Mungkin ini yang dikomplain dari pihak customer. Terima kasih. Cukup sekian hasil pengetesan kita dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.